Cina sedang berjuang melawan gurun, tapi gurun telah menang. Selama 40 tahun kira-kira 15% tanah Cina telah berubah menjadi gurun. Area itu sekitar 2 kali ukuran Texas. Badai pasir telah menyapu seluruh negeri, mengubah langit menjadi kuning, dan menyebabkan polusi udara yang parah dari Mongolia ke Beijing. Namun Tiongkok baru-baru ini meluncurkan serangan balik yang signifikan melawan pasir yang mengganggu. Mirip dengan tembok besar yang dibangun hampir 2000 tahun yang lalu. Negara sedang membangun penghalang baru untuk menahan gurun. Kali ini, alih-alih menggunakan batu bata dan tentara, Cina sedang menanam pohon. Mereka telah menanam lebih dari 66 miliar pohon, dan proyek baru selesai setengah jalan. Jadi, mari kita cari tahu bagaimana proyek ini mempengaruhi bagian lain dunia. Pada tahun 1978, ada rencana besar disebut Inisiatif Tembok Hijau Besar, bertujuan untuk mengatasi masalah tanah, merubah gurun dengan menanam lebih banyak pohon. Mereka mencakup area yang luas di sekitar tembok besar Cina, sekitar 88 juta hektar tanah. Pemerintah tahu rencana ini membutuhkan bantuan semua orang. Jadi mereka membuat hari yang spesial, disebut Hari Penanaman Pohon Nasional. Pada tahun 1979, setiap bulan Maret orang berkumpul untuk menanam pohon. Memulai gerakan besar ini di seluruh negeri. Hanya dalam beberapa dekade, mereka menanam lebih dari 66 miliar pohon. Tapi proyek ini bukan hanya tentang pohon, tapi juga bertujuan menghentikan penyebaran gurun Gobi dan menyediakan kayu untuk penduduk setempat setiap tahun. Gurun Gobi mengambil alih sekitar 1400 mil persegi padang rumput. Badai debu yang diciptakannya sangat buruk dan merusak sekitar 800 mil persegi tanah yang mempengaruhi pertanian tidak hanya di Cina, tetapi juga di negeri tetangga seperti Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Nama resmi inisiatif ini adalah 3 Program Hutan Shelter Utara. Itu menunjukkan mereka ingin menutupi 3 bagian utara Cina, utara, timur laut, dan barat laut. Sejak mereka mulai, mereka telah bekerja keras untuk meningkatkan tutupan hutan di Cina Utara dari 5% hingga 15%, dan itu membuat perbedaan besar. Mereka telah berhasil mengurangi pengguguran, menghentikan badai pasir, dan menghemat air di tanah. Dalam 2003, bagian baru dari proyek dimulai yang memiliki 2 bagian utama, melibatkan penggunaan daratan untuk menjatuhkan benih di area tanahnya yang tidak terlalu kering. Sedangkan bagian kedua memerlukan petani mendapat uang menanam pohon di tempat yang lebih kering dari biasanya. Mereka berencana untuk menghabiskan 1,2 miliar dolar untuk membuat peta dan database. Gurun akan memiliki tanaman khusus yang bisa tumbuh di tanah berpasir dan akan ditanam pada pola berbentuk kotak untuk menghentikan pergerakan pasir. Akan ada area berbatu yang berdekatan dengan tanaman untuk menekan pergerakan pasir dan mempromosikan pembentukan kerak tanah. Pohon juga akan membantu mengurangi angin saat badai debu dari 2012 hingga 2022. Cina melakukan hal luar biasa. Upaya untuk mengubah landscape-nya selama ini, banyak kampanye penanam pohon mencakup area yang luas. Dari 64 juta hektar, upaya ini tidak hanya meningkatkan jumlah hutan, tetapi juga membawa kehidupan baru ke ekosistem. Hari ini, lebih dari 66 miliar pohon telah ditanam. Untuk memberikan Anda gambaran tentang seberapa besar area yang ditutupi oleh pohon-pohon ini, ukurannya hampir sama seluas negara Irlandia. Inisiatif Tembok Hijau Besar yang akan berakhir pada tahun 2050. Namun, untuk menghadapi beberapa tantangan, mencegah penurunan air tanah, dan mempertimbangkan spesies asli dan faktor lingkungan. Selama proses penanaman, isu utama yang muncul dari penanaman hutan monokultur mirip dengan banyak proyek reboisasi. Tembok hijau besar bergantung pada pohon yang tumbuh cepat, seperti birch putih, aspen, dan poplar. Pohon-pohon ini tumbuh dengan cepat, tetapi kurangnya keragaman membuat ekosistem ini rapuh dan tidak berkelanjutan. Misalnya, pada tahun 2000, sebuah penyakit memusnahkan 1 miliar pohon poplar. Mengatur proyek kembali sekitar 20 tahun. Dalam 2008, badai musim dingin menghancurkan 10% dari hutan buatan. Ini bahkan bukan bagian terburuknya. Menanam spesies pohon ini tanpa mempertimbangkan kondisi lokal dapat memiliki efek sebaliknya. Banyak dari daerah ini awalnya tidak memiliki hutan, dan tanah yang ditanami seringkali berkualitas buruk. Spesies pohon yang digunakan dalam proyek membutuhkan jumlah besar air tanah untuk tumbuh. Tapi karena kelangkaan air dan tanah telah menyebabkan kematian dini banyak pohon. Sebuah studi pada tahun 2004 oleh Soyam menemukan bahwa hanya 15% dari pohon ditanam dari tahun 1978 hingga 2004 bertahan
Kritikus berpendapat bahwa proyek harus fokus tidak hanya pada penanaman pohon, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Solusi ekologi yang inovatif seperti area pagar yang rentan terhadap perambatan gurun dan menggunakan benih yang disesuaikan dengan ekosistem lokal. Meskipun tantangan Cina tidak berhenti, dengan bantuan peneliti mereka terus mencari solusi. Selain menanam pohon, ilmu pintar banyak membantu proyek ini. Ilmuwan dari Chongqing, Universitas Zhong telah mengembangkan solusi terobosan, menggunakan selulosa tanaman untuk membuat pasta, mampu mengubah pasir gurun menjadi tanah yang berguna. Percobaan di Gurun Yulinbao berhasil dikonveksi 1,6 hektar gurun tandus menjadi tanah yang bisa ditanami. Ini menunjukkan bahwa ide-ide baru dapat membantu memperbaiki hutan dan membuat tanah lebih baik. Sementara para pemimpin Cina telah mendorong revolusi hijau, individu dan entitas swasta juga telah memainkan peran penting. Yin Yuzhen adalah contoh penting. Selama lebih dari 3 dekade yang menantang, dia merubah sekitar 4.700 hektar lahan tandus di Spanduk Yukon, wilayah barat semi kering Cina, menjadi ladang hijau yang berkembang pesat. Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, mengakui upaya reboisasi Yin sebagai pencapaian yang signifikan yang telah meningkatkan ekologi Cina secara keseluruhan. Karya Yin menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pribadi dalam inisiatif lingkungan. Grup pribadi juga terlibat dalam proyek-proyek ini. Gelatik adalah sebuah perusahaan yang mendukung upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Mereka menunjukkan betapa sulitnya mengerjakan isu-isu lingkungan dan mendesak masyarakat untuk bergabung. Di dalam Gelatik mendukung cara modern untuk melindungi lingkungan dan bekerja dengan kelompok asli untuk menyelamatkan hutan hujan. Bantuan mereka sangat penting untuk kesuksesan tembok besar hijau. Satu pencapaian penting sedang membuat jalan gurun terpanjang di Xinjiang. Semua hijau dengan hutan, pengguguran adalah masalah besar di seluruh dunia, dan upaya Cina untuk melawannya tidak luput dari perhatian mereka secara aktif menjangkau negara lain untuk bekerja sama dalam masalah ini. Dengan berbagai ilmu dan bekerja sama dengan negara-negara lain, Cina membuat perbedaan. Mereka juga mendirikan pusat-pusat internasional berfokus pada pencegahan dan penanganan pengguguran, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menangani global. Sebuah teknik baru seperti tanah liat nanocair dan metode irigasi canggih menawarkan harapan untuk mengubah gurun pasir menjadi tanah yang berguna. Langkah ini tidak hanya menghentikan pengguguran, itu juga meningkatkan pertanian dan kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan perubahan lingkungan. Menghadapi tantangan ini akan mengambil upaya besar dari kedua institusi dan individu, tapi sangat penting untuk menciptakan masa depan yang hijau untuk generasi yang akan datang. Lebih dari sekedar membantu lingkungan, proyek tembok hijau besar juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menunjukkan komitmen Cina terhadap global dunia lingkungan. Apa pendapat Anda tentang proyek ini? Menurutmu, upaya Cina untuk mengubah gurun menjadi hutan hijau akan lebih baik? Beritahu kami di komentar ya. Jika Anda menyukai video ini, tolong like dan subscribe ya.